Ini pas sampai daerah Sri Lanka, kita bagi-bagi karton dan suplai ke kapal lain, dan kita dipisah-pisah pas dari Singapura. Kita satu kapal 20 orang menjadi satu kapal 4 atau 5 orang, menggunakan kapal sekoci, tapi, gak semua pindah menggunakan sekoci. Sebelum sampai di sini, dari Singapura kita belum punya kamar, jadi kita tidur seadanya, dan kami tidur di dek belakang, berteman dengan angin yang sangat kencang, dan juga cipratan air laut, dan suara knalpot yang sangat bising. Di sini di saat pindahan, kita juga bekerja memindahkan karton, dan suplai makanan, juga barang bawaan kita, tentunya. Kenapa saya bilang gak semua menggunakan sekoci? Karena saya pribadi pindah, menggunakan cara yang lebih ekstrim, dan lebih berkesan tentunya, hahaha. Saya dipindah ikut dengan karton yang akan dipindahkan, dengan tali yang ditarik dari kapal ke kapal. Seperti ini, sangat seru bukan? Hahaha. Saya sangat senang saat berpindah kapal, karena kita akan mendapatkan kamar tidur, yang lumayan nyaman, dan mempunyai air kondisioner, atau AC, jadi kita tidak akan kepanasan saat tidur, seperti di kapal yang pertama, kita tumpangi. Setelah pindah kapal ke kapal utama atau kapal tempat kita bekerja, sebelum memulai operasi, kita akan bekerja seadanya, seperti, mengganti tali seling, mengikat timah pada jaring, mengganti tambang, dan lain-lain, pokoknya bekerja seadanya. Ini adalah proses operasi tetapi jaring sudah terbuang dan terbuka tinggal menunggu, lampu padam, dan melempar buntut jaring. Oh iya, maaf video operasi tidak lengkap karena videonya ikut bersama HP saya, yang telah saya jual, mungkin di lain kali saya akan memvideokannya, dan membagi kembali videonya. Oke, kembali lagi ke persoalan menunggu mati lampu, biasanya, bisa memakan waktu sampai setengah jam, jadi kita bisa duduk-duduk dahulu, atau bisa ngerokok, tiduran ataupun makan. Proses melempar buntut jaring, mempunyai jadwal, kita akan dibagi tim terlebih dahulu, sebelum operasi, dan di kapal ini kami dibagi menjadi 3 tim, yaitu, tim China, tim Indonesia dan tim Filipina. Jadi misalnya tim Indonesia adalah tim 1 berarti, tim Indonesia, hari ini melempar buntut jaring, besoknya tim 2 yang akan melempar jaring, dan keesokannya, akan dilempar oleh tim 3, lalu keesokannya akan kembali ke tim pertama lagi. Dan sebelum melempar buntut jaring, biasanya kami, merapikan dahulu buntut jaring, agar saat melempar buntut jaring, tidak terlalu berat, dan mudah, untuk dilempar. Setelah merapikan buntut jaring, kita kembali menunggu lampu padam. Mari kita lihat orang-orang saat menunggu lampu padam.
Ada kawan yang sedang duduk santai dan melepas pakaian kerja, sembari merokok. Ada kawan yang makan, dan melepas pakaian kerja sampai ke pakaian biasanya. Ada kawan yang jalan-jalan, mencari tempat tidur, semuanya tidak memakai pakaian kerja. Oh iya, pakaian kerja itu adalah sepatu boot, jas hujan, sarung tangan, dan helm. Ada juga kawan yang sedang tiduran, sambil main handphone menonton film bokep asal Jepang. Dan mari kita lihat, apa yang sedang kawan ini lakukan. Ternyata ia sedang memakan paha Ayamosaurus. Ayamosaurus adalah ayam yang berasal dari zaman dinosaurus sebelum meteor jatuh ke bumi, dan Ayamosaurus yang sedang ia makan berasal dari perut ikan Megalodon Kontolodon, yang kita tangkap, dan sudah kita jual kepada kakek Zeus, di Asgard melalui perantara saudara Thor, dan saudara Loki. Setelah lampu mati, beberapa menit kemudian, kapten akan menyuruh lempar buntut jaring, dan inilah proses pelemparan buntut jaring. Lalu setelah melempar buntut jaring, langsung proses pengangkatan jaring, dan sekali lagi maaf, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, video pengangkatan jaring juga ikut bersama HP saya, yang telah saya jual. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Karena tidak adanya video proses pengangkatan jaring, kita langsung saja ke video pengangkatan buntut jaring, dan seperti inilah proses pengangkatan buntut jaring. Karena hari ini lagi panennya ikan, jaring sangat penuh dengan ikan, sehingga hanya dengan satu kali buang jaring, kita bisa mendapatkan 5 bulatan penuh buntut jaring seperti ini. Setelah bulatan buntut jaring mendarat dengan selamat, kita akan bergotong royong, menarik tambang yang bertugas sebagai pengunci dari buntut jaring. Dan setelah terbukanya jaring, kita akan proses untuk pengepakan, menyortir, dan memasukkan ikan dan cumi dengan ukuran dan jenis yang sama kepada karton. Tetapi sekali lagi saya minta maaf, video pengepakannya telah hanyut bersama kenangannya. Mungkin di lain waktu saya akan merekamnya lagi dan saya akan membagikannya. Apabila HP saya tidak keburu saya jual, hahaha. Akan berhenti ketika jam 5:30 pagi. Tetapi kalau sedang sepi ikan, biasanya satu kali buang jaring, sudah tutup operasi, alias kita tidur panjang. Jadi kerja di sini berdoa saja agar ikan selalu sepi, supaya kita bisa tidur panjang setiap hari. Oh iya, ikan yang saya bawa ini saya colong gak saya simpan freezer, karena ikan ini akan kita potong dan kita masak, untuk konsumsi kita tim Indonesia. Haha, darah bajak lautku bergejolak. Ini adalah ikan terfavorit, dan nama ikan ini namanya ikan lumba-lumba. Kenapa ikan ini paling kami sukai? Itu karena, di setiap ikan lumba-lumba datang menyerang di pinggiran kapal, ikan lain pergi dan pastinya kalau ikan lain pergi,
stop operasi, dan jika stop operasi, kita punya istirahat tambahan, mati lampu dan lanjut tidur. Bila nanti Anda berangkat ke kapal ini, berdoalah supaya tiap hari datang lumba-lumba, dari malam sampai pagi, biar gak operasi dan kita bisa tidur terus. Hahaha WKWKWKK. Oke, kita balik lagi ke masalah jam kerja. Setelah operasi beres di jam setengah 5 atau jam setengah 6 pagi, ada jadwal makan, lalu waktunya tidur sampai jam 2 siang, bangun, kita jadwalnya makan, dan setelah makan kita ambil karton di Palka dan melipat karton, prepare atau persediaan buat operasi nanti malam. Oh iya, aku lupa jam mulai operasi buang jaring itu, mulai di jam 9 malam, dan berakhir paling lama di jam setengah 6 pagi, dan paling cepat 1 kali buang, kita lanjut tidur lagi. Setelah melipat-lipat karton seperti ini, lalu kita rapihkan di tempat teduh, untuk menjaga kelembaban karton, karena kalau karton sampai basah, itu akan menyusahkan proses pengepakan. Oke lah, video. Nah, kalau sudah beres kita prepare karton, kita bisa ngerokok dulu 1 batangan, lalu kita mengganti pakaian kita dengan pakaian Palka seperti ini. Kita kerja netep ikan, hasil tangkapan semalam dipindah dari freezer atas ke dalam Palka freezer. Nah, seperti ini guys, pemandangan kami netap ikan di dalam Palka, dan biasanya paling lama sampai jam 5 sore, sudah beres. Setelah beres kita ada jadwal makan malam, lalu tidur sampai jam 9 malam, pas mulai kembali operasi menjaring, dan begitu juga di hari berikutnya. Oh iya, ini adalah akhir video. Bagi yang sudah menonton saya ucapkan, sama-sama, dan saya doakan kita semua sehat selalu. Salam satu-satu, aku sayang ibu. Salam buat orang-orang ini, orang-orang ini, orang-orang ini, dan juga orang-orang ini. Saya ucapkan Sapi, Satyau, Sahuda, dan Kania Civa. Haha WKWK.